Hari ini kita akan belajar tentang gerakan dalam renang gaya punggung. Gerakan yang benar pada posisi tubuh yaitu hidrodinamis atau streamline, hampir sejajar dengan permukaan air. Usahakan agar bisa sedatar mungkin. Ini dapat dilakukan bila gerakan kaki cukup efektif. Irama kaki naik turun harus agak lebih dalam dari gerakan kaki gaya bebas. Sikap kepala seperti orang tidur di atas permukaan air dengan rileks. Selanjutnya adalah gerakan pernapasan. Gerakan pernapasan pada renang gaya punggung merupakan yang paling mudah dibandingkan dengan gaya renang lainnya karena posisi badan yang terlentang. Gerakan pernapasan dilakukan ketika tangan dalam fase istirahat. Dengan gaya ini, tidak akan ada masalah kesulitan dalam pengambilan nafas karena wajah kita berada di atas air. Untuk gerakan kaki, pada prinsipnya gerakan kaki sama dengan gerakan kaki gaya bebas dengan sumber gerak pada pangkal paha. Gerakan kaki pada gaya punggung harus seimbang dengan perputaran tubuh pada porosnya. Saat kaki bergerak ke atas permukaan air, agar diperhatikan bahwa gerakan tersebut bukan akibat lutut yang ditarik ke atas sehingga dapat menendang. Akan tetapi tungkai kaki bawah akan menendang dan melecut, membentuk sudut pada lutut sebagai akibat turunnya tungkai kaki bawah. Sebagai patokan, saat tungkai kaki bawah turun, maka jarak antara kaki dan air adalah antara 30-40 cm. Daya lentuk pergelangan kaki sangat menentukan untuk melakukan dorongan maju. Dalam gerakan tangan, seperti juga halnya gaya bebas, di sini pun gerakan lengan harus merupakan gerakan yang kontinu atau berkelanjutan. Sementara yang satu menarik, yang lainnya mengadakan pemulihan, kembali atau recovery, dan demikian seterusnya. Lengan dan tangan dikerjakan seperti pengayuh di sisi tubuhmu, mendorong air ke belakang seperti gerakan kuncir air yang berirama dan teratur. Tanganlah yang pertama masuk ke air dengan kelingking sebagai petunjuk arah, dan tanganmu itu harus memecah permukaan air tepat di bagian luar bahumu. Sementara itu lengan diarahkan lurus dan sedekat mungkin pada telinga. Begitu tanganmu sudah berada di bawah permukaan, maka tangan harus memegang air dan langsung ditarik kembali. Pergelangan lengan harus berada dalam keadaan ketat dan kuat. Kalau pergelangan tangan itu ditekuk, maka akan kehilangan energi, daya kayuhnya, dan tarikanmu menjadi lebih lemah. Secara mudah, gerakan lengan pada gaya punggung ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase menarik. Pada renang gaya punggung dilakukan dengan menarik dan menekuk kedua sikut tangan hingga posisi telapak tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua, fase mendorong dilakukan ketika gerakan akhir fase menarik. Gerakan mendorong dilakukan dengan mendorong tangan ke belakang dan ke bawah. Dan yang terakhir adalah fase istirahat. Fase istirahat dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan ke depan atas.